Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kali ini Dapur Dina mau bikin Japanese cheesecake. Cheesecake yang bener-bener moist, yang bener-bener empuk banget, sangat lembut. Cara bikinnya ternyata sangat gampang dan bahan-bahannya juga sederhana. Kita lihat di sini, saya punya cream cheese. Jadi cheese-nya itu dari cream cheese. Dan ini pakai butter, saya pakai yang unsalted. Dan gula pasir, saya pakainya yang besar gini ya. Sebaiknya gula pasir yang lebih halus atau pakai gula halus juga bisa. Ini susu cair, juga ini maizena dan terigu. Jadi tepung terigu biasa aja, all purpose sama maizena. Saya pakai putih dan kuning telur udah saya pisahin. Kuning dan putih telur ini lebih gampang menurut saya. Saya selalu melakukannya kayak gitu. Jadi lebih baik taruh di kulkas dulu. Karena kalau telurnya dingin itu lebih gampang dipisahin. Nah, ini semua bahan-bahannya suhu ruangan, dia tidak dingin ya. Ini sudah saya diamkan cream cheese-nya, butternya, dan juga telurnya udah beberapa saat di luar. Maksud saya pisahin telurnya itu sangat mudah antara kuning dan putih pada saat dia keluar dari kulkas. Habis itu kita diamin beberapa saat sampai suhu ruangan, baru kita olah. Nah, pertama-tama yang saya mau lakukan, ini susunya dulu, susu cair, juga cream cheese-nya ya. Saya mau melarutkan cream cheese di susu ini. Jadi apinya itu benar-benar kecil banget dan diaduk terus. Ini cream cheese-nya udah saya keluarkan dari kulkas, udah beberapa saat yang lalu. Jadi dia udah nggak dingin kulkas gitu, tapi suhu ruangan. Nah, kalau cream cheese-nya udah mau mulai larut semua, butternya bisa dimasukin. Daniel panggil-panggil mama ya, tunggu sayang. Jadi ini butternya, cream cheese-nya udah bener-bener larut, semuanya jadi halus kayak gitu. Dan saya mau langsung matikan kompor. Kita bisa sisihkan, tetap di panci gini juga nggak apa-apa. Saya mau ditaruh di gelas aja. Nah, ini sambil saya diamkan beberapa saat di sini. Ini saya punya loyang 8 inci atau sekitar 20 cm yang udah saya lapisin dengan aluminium foil. Aluminium foilnya saya double karena ini adalah loyang yang bisa dilepas sendiri itu. Jadi saya nggak mau ada air yang masuk ke dalam-dalamnya sini. Dan saya nggak punya parchment paper, tapi nggak masalah. Saya pakai yang tradisional aja, dioles dengan mentega atau butter, terus ditaburi dengan tepung. Jadinya seperti ini. Dan saya juga udah masak air panas. Air panasnya sambil kita nunggu, kita bisa mulai kocok kuning telur. Kuning telur dengan setengah bagian gula. Bisa dikocok kecepatan tinggi ya. Nah, ini udah warnanya kuning muda kayak gini. Bagus sekali, cantik, dan air saya juga udah mendidih. Jadi saya matikan dulu apinya ini, air panas sudah mendidih. Sekarang inilah saya panaskan oven saya. Itu 150 atau 155 derajat Celcius atau kira-kira 300 derajat Fahrenheit ya. Nah, sekarang saya bisa masukin cream cheese yang tadi udah larut itu. Sambil diaduk kecepatan rendah ya. Perlahan-lahan sampai semuanya habis. Kira-kira semenit aja sampai semuanya kecampur rata. Nah, sekarang tepungnya diaduk aja langsung, tepung dan maizena ini. Saya mau ayak dia, masukin di kuning telur, adonan kuning telur dan kejunya ya. Bisa 3 kali bagian. Jadi kita aduk perlahan aja, pergelangan tangannya santai aja. Sampai semuanya habis, saya pakai 3 bagian. Itu bagian pertama. Ini yang kedua. Ini udah yang terakhir.
Aduk rata, nggak usah dikocok pakai mixer ya, pakai tangan aja sama spatula, perlahan. Ini nggak lama-lama ya, biar dia nyampur aja kayak gitu. Kita bisa sisihkan. Sekarang udah hampir kelar. Putih telurnya, ini putih telur tadi dengan sebagai sisanya dari gula pasirnya bisa dikocok langsung, kecepatan tinggi sampai dia putih pucat dan kaku. Ini udah selesai, kira-kira 5-7 menit sampai dia benar-benar putih, pucat, dan kaku. Dibalik dia nggak akan tumpah, berarti kuenya pasti berhasil. Nah, sekarang bagian terakhir, ini saya ambil sedikit aja putih telurnya, saya masukin di adonan kuning telur. Kita aduk rata. Aduknya pelan-pelan aja ya. Saya ambil sebagian lagi, terus sebagian lagi sampai semuanya menyatu. Ini bagian yang terakhir, ntar saya tunjukin hasilnya. Ini udah cantik banget, semuanya udah menyatu seperti ini yang saya mau. Dan saya langsung aja masukin di loyang. Ini terjadinya semua cepat sekali. Oh ya, kalau punya parchment paper, bisa ya dioles mentega dulu, terus di loyangnya itu dialasin dengan parchment paper. Ya sayang, mau main sama mama ya? Ini udah saya tuang semuanya, kayak gini kira-kira. Saya mau ratain dia, biar jadinya rata. Dan ini ada loyang yang ukurannya lebih besar dari loyang ini. Saya mau masukin aja, dituang air panas yang sudah saya masak tadi. Ini air panasnya nggak terlalu banyak, jadi biar dia nggak ketumpahan ke sini. Kira-kira ini 1 senti atau setengah senti ya, kira-kira kayak gitu. Ini udah saya panaskan ovennya kira-kira 15 menitan. Oven saya mini sekali dan saya raknya itu ditaruh di paling bawah ya. Raknya saya taruh paling bawah, saya nggak mau lama-lama buka. Langsung aja dimasukin. Kita langsung tutup dia. Jadi rak ovennya paling bawah. Kita set ini 1 jam 20 menit ya. Ini udah 1 jam 20 menit, kita lihat. Kalau udah ditusuk dengan tusuk gigi atau tusuk sate bisa. Terus dia bersih, nggak ada remah-remahan rotinya lagi, berarti dia udah matang sempurna. Kalau belum, kita bisa masukin lagi, tutup sekitar 10 menitan lagi ya. Ini udah selesai. Udah cukup, matikan oven. Ini saya mau diamkan dulu sampai dia dingin, baru kita taruh di piring saji ya. Ini saya diamkan beberapa menit. Kita lihat, nggak begitu panas lagi. Ini bagus banget pakai aluminium foil, jadi airnya tadi yang di loyang lebih besar itu dia nggak masuk ke dalam adonan kue. Kita lihat. Ini oke, ntar dulu, panas hasilnya kayak gini. Wow, ini tuh saya goyangin gerik. Ini loh, dia bener-bener ya, dia empuk banget, duing banget ya. Wow, ini luar biasa banget. Bawahnya nggak lengket karena kita udah alasin dengan mentega. Dan denger deh bunyinya aja, ada bung. Tuh, ini mau saya bawa ke piring langsung. In Jesus name, Tuhan tolong. Cantik sekali, dan dia bener-bener fluffy ya, jiggly katanya. Super empuk ya.
Ini motongnya, lihat deh, wow, sangat lembut. Ini luar biasa banget. Oh ya, saya harus bilang sama teman-teman, oven kita itu berbeda-beda ya. Oven yang saya pakai ini, saya masaknya dengan api atas dan bawah. Jadi api atas bawah, jadinya tuh kayak gini 80 menit. Kalau saya yakin kalau kompor seperti saya punya dulu di Miami itu cuman di set aja suhunya 300 derajat Fahrenheit, karena memang nggak ada aturan atas bawah. Kalau atas malah gosong atas kuenya. Jadi set aja 300 derajat Fahrenheit 80 menit dia akan sama kayak gini. Jadi setiap oven itu berbeda. Kita hanya perlu mempelajari, mengenali oven kita masing-masing ya. Ini aku seneng banget motong ini, halus banget ya. Tapi kan intinya saya harus coba gitu kan ya. One big piece yang paling besar buat aku dan suamiku. Kayak gini, masih panas, mengepul. Lihat deh, wing. Ini bener-bener duing banget ya. Luar biasa. Kayak gitu tekstur dalamnya. Ini aku potong lagi ya. Setengah buat aku, setengah buat suamiku. Wow, ini luar biasa banget ya. Ini, wow, lihat deh. Teksturnya ini tuh bener-bener dia moist tapi sangat lembut ya. Ini luar biasa banget. Wow. Wangi cheese-nya, ada susunya tuh membantu banget ya. Dia jadi rich, kaya banget sama rasa. Ini luar biasa. Sederhana, bikinnya gampang, cepet banget kan. Yang lama itu cuma nunggu bakingnya aja. Ini sederhana, rasanya top banget, luar biasa. Harus dicoba. Please teman-teman kalau udah nyobain Japanese cheesecake ala Dapur Dina, please hashtag Dapur Teman Dina di Instagram dan Facebook. Makasih.